Bukocom masih ada. Pesanan semua, Pak. Hah? Anda bukannya baru buka 15 menit yang lalu? Ih, bukannya 15 menit yang lalu. Tapi sudah sold out gitu kan. Habis terjual tadi malam. Gimana caranya? Mereka semua pada pesan WhatsApp. Berarti aku nggak kebagian nih. Nggak ada. Oh, jadi di sini Anda buka cuma buat menyerahkan kepada pemesan-pemesan yang kemarin sore atau malam tadi? Iya. Uh, Pusing aku. Nggak kebagian nih sama sekali. Nggak kebagian, Pak. Oh, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tema kita sore ini, bubur bayi, ludes, omset 1 juta, kurang dari 2 jam. Masya Allah. Jadi saya cerita ya, di Bambu Apus sampai Pamulang itu dari dulu banyak tukang bubur bayi. Beragam. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor listrik, ada juga yang cuma bawa meja lipat gitu dari rumah dengan modifikasi sendiri gitu. Terus motornya ditaruh tempat parkir, trek dibuka, ditaruh terus segala sesuatu yang berisi bubur bayi. Nah, ini yang unik nih. Yang terakhir ini yang saya bilang cuma bawa meja ala kadarnya, lipatan triplek yang disambung-sambung apa segala macam, di branding ala kadarnya. Dia itu kurang lebih 2 sampai 3 jam, bahkan saya pernah ngecek tidak nyampe 3 jam. Omsetnya jutaan. Ternyata keunikan dia 3. Pertama, sebelum dia dagang di hari berikutnya, di hari ini semua pedagang, anggap nih hari pertama ya, semua penjual itu tidak pernah memberikan kartu nama kepada pada pelanggannya. Dia di hari pertama nih, anggaplah di Villa Pamulang Mas ya. Saat itu sebenarnya bukan di Villa Pamulang Mas saya lihat, tapi dia stay di situ. Cuma saya lupa desa apa itu. Ya anggaplah desa saya Bambu Apus gitu. Tapi dia stay-nya sih di Villa Pamulang Mas. Ternyata saya amati namanya Komala, ya Bu Komala ya. Ya. Saya panggilnya Bu Kokom. Yang masak suaminya gitu. Kenapa? Karena dia habis itu kerja lagi di Kimia Farma, dia bilang sebagai apa gitu, kasir atau apa. Jadi dia paginya dagang dan rumahnya cukup jauh. BSD, lumayan dong. BSD ke Villa Pamulang Mas, kenapa nggak dagang di sana? Saya bilang. Oh, di sana mah susah Pak. Kenapa? Kan orang-orang kaya. Oh iya, orang-orang kaya mah jarang beli ginian ya. Iya katanya. Di sini kan ya artinya menengah ke bawah ya biasanya ya. Kalau menengah ke atas jarang beli kayak gini gitu. Gitu ya. Menengah ke atas mah jarang Pak beli bubur bayi kayak gini. Menengah ke bawah ya. Pokoknya middle middle low lah gitu ya. Kalau middle up sangat jarang, saya belum ketemu Pak. Pelanggan saya middle up belum ketemu. Rata-rata middle low. Nah, ternyata begitu saya perhatikan hari pertama nih, siapapun yang beli, berapapun yang beli, entah itu beli agernya, entah itu beli nasi timnya, entah itu beli bubur bayinya, walaupun beli 2.000. Nah, ini yang unik nih. Kompetitor di kanan kiri depan belakang 2.000 nggak dilayanin bubur bayi. Dia 2.000 dilayani. Gitu kan? Itu keren. Dan sesudah dilayani, siapapun, mau yang beli anak-anak kek, orang dewasa kek, laki-laki kek, ibu-ibu kek, kakek-kakek kek, nenek-nenek kek, dititipkan kartu nama. Tuh, keren banget. Profesional gak? Padahal dagangnya cuma 2.000 loh. Tapi pakai kartu nama. Dahsyat banget gak? Kartu nama. Oke. Dan hari berikutnya, Gayung bersambut gak? Sebagian besar yang dapat kartu nama, yang males untuk ngantri di dia, japri malam-malam. Bu Kokom besok dagang nggak? Besok iya dagang di titik yang sama. Aku mau dong yang salmon 3.000 bikin 3. Oke. Ada lagi orang. Aku mau agarnya dong yang 2.000-an 4 biji, nasi timnya 1. Oke. Dan ternyata begitu saya coba ngecek buat keponakan saya, Bu Kokom masih ada. Pesanan semua, Pak. Hah? Anda bukannya baru buka 15 menit yang lalu? Ih, bukannya 15 menit yang lalu. Tapi sudah sold out gitu kan. Habis terjual tadi malam. Gimana caranya? Mereka semua pada pesan WhatsApp. Berarti aku nggak kebagian nih. Nggak ada. Oh, jadi di sini Anda buka cuma buat menyerahkan kepada pemesan-pemesan yang kemarin sore atau malam tadi? Iya. Pusing aku. Nggak kebagian nih sama sekali. Nggak kebagian, Pak. Oh, oke deh. Berarti besok-besok kalau mau, walaupun 2.000 tetap WhatsApp ya. Iya, pesan WhatsApp, Pak. Oh, itu hari keberapa nih? Nggak tahu, saya lupa, Pak. Ini kalau nggak salah saya udah seminggu, Pak ya. Hari ke-7 atau hari ke-seminggu, dia sudah dahsyat dengan pola 2 tadi ya. Kasih kartu nama dan melayani walaupun 2.000. Yang berikutnya adalah ternyata sukses dengan kasih kartu nama dan melayani walaupun 2.000. Kompetitor nggak melayani 2.000, minimal 3.000. Apa yang terjadi? Dari kartu nama dan 2.000, banjir pesanan di setiap dia pulang nih.
Dia pulang misalnya dibuka jam 6, tutup jam 8 atau jam 9. Belum naik mobil atau belum naik motornya, itu udah yang teng 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 pesanan semua. Kebayang nggak? Gimana dia nggak semangat? Dan akhirnya begitu 15 Ramadan, dia 16 Ramadan pulang kampung. Semua karya. Ternyata dia tuh baru 1 tahun kalau nggak salah ya, dia cerita sama saya. Pasukan dagang yang sama melakukan hal yang sama dengan dia, di bawah dia tuh udah ada 10. Masya Allah. Udah 10 cabang, 10 titik dengan cara yang sama. Meja lipat, bawa pakai motor, kocok, 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 datang, gelar. Bubur bayi, kurang dari 3 jam, sudah punya 10 gerai, 10 cabang, 10 titik. Dahsyat ya, 10 spot. Nah, itu pembelajaran buat kita, terutama mitra Kongara, karena dia belum saya prospek untuk masuk ke Kongara ya. Baru sekedar kenal aja, karena masih baru juga. Ya, kurang lebih seperti itu pembelajaran buat kita semua, di mana Bu Kokom bersama suaminya punya reputasi dahsyat dengan pola strategi yang orang lain nggak kepikiran. Mana aja sih tukang bubur bayi di hari pertama nyebar kartu nama, nggak ada. Ya kan, kecuali sales properti atau sales otomotif ya gitu. Atau sales-sales yang produk-produk jualannya berkelas atau punya nilai transaksi tinggi, kan kurang lebih ini 2.000 perak. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, kompetitor tidak mau menerima 2.000, minimal 3.000 kalau bubur bayi gitu. Kalau agar baru ada yang 2.000 gitu. Nah, dia boleh gitu. Dan uniknya lagi, kalau seandainya dia pernah nggak laku katanya, dia pernah setengahnya nggak laku. Terus apa yang terjadi? Dia bilang, saya sedekahkan pada orang sekitar. Masya Allah, keren, dahsyat konsepnya Bu Kokom bersama suaminya. Kurang lebih seperti itu ya pembelajaran buat kita. Kita juga bisa contek ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan yang sama dengan yang Allah berikan kepada Bu Kokom terhadap usaha kita. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.